Assalamualaikum, hai teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas mengenai penyakit-penyakit yang sering menyerang bebek. Baik itu penyakit yang tidak menular maupun penyakit yang menular. 1. Penyakit tidak menular pada bebek. Penyakit tidak menular pada bebek adalah penyakit yang banyak disebabkan oleh buruknya sistem tata laksana pemeliharaan, seperti bebek keracunan, kebersihan kandang yang buruk, dan kekurangan vitamin dan mineral. Berikut daftar penyakit tidak menular yang menyerang bebek yaitu: 1. Stres dapat disebabkan oleh berbagai faktor pengganggu yang secara langsung mempengaruhi fisiologi tubuh bebek. Misalnya keramaian dan kurang bebasnya bermain di dekat air. Obat untuk menanggulangi stres memang belum ada. Yang dapat dilakukan peternak adalah menghindarkan segala gangguan yang mungkin menimbulkan stres dengan cara memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan. 2. Kekurangan vitamin A. Kekurangan vitamin A dapat mengganggu pertumbuhan bebek. Bebek yang kekurangan vitamin A akan mudah mengantuk, kondisi kaki lemah, metu, tertimbun lendir dan mudah terkena infeksi. Kekurangan vitamin A pada bebek juga dapat mengakibatkan penurunan produksi telur, tubuh mengurus dan lemah. Jagung kuning merupakan sumber vitamin A yang diperlukan dalam komposisi ransum pakan bebek. 3. Antibiotika dermatitis. Penyakit ini biasa menyerang bebek karena penggunaan obat-obatan yang mengandung antibiotika secara berlebihan. Akibat yang ditimbulkan adalah kulit kering, bulu rontok dan mudah patah. Bebek selalu gelisah karena rasa gatal di kulitnya. Pencegahan yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan antibiotika seperlunya. 4. Rickets duck. Penyakit Rickets duck adalah penyakit tulang pada bebek yang bisa menyebabkan kelumpuhan. Penyakit ini disebabkan oleh komplikasi kekurangan kalsium, fosfor dan vitamin D3. Pencegahan yang bisa dilakukan dengan memberikan makanan yang mengandung mineral, kalsium, fosfor dan vitamin D. 5. Keracunan garam. Penyakit ini umumnya terjadi karena air minum yang diminum bebek atau air kolam banyak mengandung kadar garam yang tinggi atau bahan baku lainnya yang berkadar garam tinggi. Keracunan banyak terjadi di lokasi peternakan dekat dengan pantai atau tambak yang airnya tercemar garam. Nah, itulah beberapa penyakit yang tidak menular. Sekarang kita masuk ke penyakit yang menular, di antaranya yaitu: 1. Kolera. Penyakit kolera menyerang bebek karena disebabkan oleh bakteri Pasteurella avicia. Kandang yang basah dan lembab mempercepat penularan bakteri ini. Kolera banyak menyerang anak bebek usia 4 minggu, bisa menimbulkan kematian sampai 50%, sedang pada bebek dewasa menimbulkan kematian kurang dari 50%. Gejala yang ditimbulkan terlihat gejala sesak nafas, pial bengkak dan panas, jalan sempoyongan, meratap dan mengeluarkan suara nyaring. Penyakit ini dapat menyebabkan infeksi darah. Pencegahan yang bisa dilakukan adalah dengan vaksinasi flu kolera, penyuntikan serum darah hewan yang mempunyai kekebalan terhadap penyakit kolera. Sedangkan pengobatan terhadap bebek yang sudah terserang penyakit ini bisa diberikan obat chloramphenicol, tetracycline atau preparat sulfa. 2. White eye. Penyakit ini sering menyerang bebek di segala umur. Penyebabnya adalah virus, penyebarannya pun sangat cepat. Bebek yang kekurangan vitamin A mudah terserang penyakit ini. Kandang bebek yang lembab dan lantai kandang yang basah merupakan salah satu faktor bebek mudah terserang penyakit ini. Gejala yang ditimbulkan adalah keluarnya cairan bening dari metu dan paruh, kotoran yang bening dalam beberapa jam berubah menjadi kekuningan, sulit bernafas, lemah dan lumpuh. Pencegahan yang bisa dilakukan dengan memberikan antibiotika yang dapat dicampurkan dalam air minum atau pakannya. 3. Coccidiosis bebek. Coccidiosis adalah penyakit berak darah yang menyerang bebek. Gejala yang ditimbulkan yaitu kurangnya nafsu makan, berat badan menurun dan akhirnya lumpuh. Penularan melalui kotoran bebek relatif lebih cepat menyerang bebek yang masih berusia anakan.
Pencegahan yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan obat-obatan seperti coccidiostat melalui obat yang dicampurkan dalam pakan atau minum. 4. Coriza bebek. Penyakit coriza disebut juga penyakit pilek menular. Penyakit ini banyak terjadi pada awal pergantian musim. Gejala yang ditimbulkan adalah keluarnya kotoran cair kental dari metu dan gejalanya pun mirip dengan penyakit white eye. Kematian akibat penyakit ini cukup tinggi. Pencegahan yang bisa dilakukan dengan memberikan antibiotika yang dicampur dalam pakan dan minum dan bisa dengan menyuntikkan obat streptomycin sulfate. Pada anak bebek yang berusia anakan bisa diberikan lewat minum atau makanan. 5. Salmonellosis. Penyakit ini banyak menyerang bebek di segala usia dan bisa menyebabkan angka kematian sampai 50%. Gejala yang ditimbulkan keluarnya kotoran dari metu dan hidung dengan disertai menkret. Pencegahan yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga kesehatan dan kebersihan. Sebaiknya dilakukan pembersihan kandang secara berkala agar kandang bebas dari kuman salmonella. 6. Sinusitis. Penyakit ini menyerang bebek dewasa sehingga menyebabkan kerugian ekonomi yang tidak kecil. Penyakit ini disebabkan karena tata laksana pemeliharaan yang buruk, kekurang mineral dalam makanan dan tidak tersedianya kolam air untuk bermain. Gejala yang ditimbulkan adalah terjadi pembengkakan sinus, dari lubang hidung keluar cairan jernih dan sekresi metu menjadi berbuih. Pencegahan yang bisa dilakukan dengan tata laksana pemeliharaan yang baik. Pengobatan bagi bebek yang terserang penyakit ini bisa dengan menyuntikkan antibiotika. Demikian uraian mengenai penyakit-penyakit yang menyerang bebek. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe.